Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Diah Kusmadewi. Saya dari Laboratorium Dinamika. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan video panduan praktikum dinamika sistem modul 1. Sekarang silahkan kalian buka modul kalian ya. Ini adalah modul 1. Di modul 1 ini kita akan membahas MATLAB sebagai kalkulator. Sebagai introduction, apa itu MATLAB? Jadi MATLAB itu adalah singkatan dari Metric Laboratory ya. Jadi dia adalah bahasa pemrograman yang menggunakan prinsip-prinsip operasi matrik untuk melakukan numerical computation. Ya. Nah, MATLAB ini biasa digunakan di pendidikan dan institusi riset. Kalian juga selain MATLAB bisa juga pakai yang open source yaitu Scilab atau Octave. Nah, pada dasarnya sama ya prinsip kerjanya, hanya tampilannya saja yang berbeda. Baik, di modul 1 ini kita akan melakukan, ada 4 ini ya. Yang pertama adalah operasi matrik, jadi kita belajar pengoperasian matrik. Kemudian manajemen variabel, jadi bagaimana memanage variabel yang kita deskripsikan. Kemudian memplot fungsi. Dan selanjutnya adalah file management. Oke. Kita masuk ke MATLAB environment. Jadi sebelum kita masuk ke MATLAB yang programnya, ini kita pengenalan dulu, yaitu environment MATLAB. Yang pertama ini adalah toolbar, ini toolbar ya, toolbar. Kemudian di sini ada current folder untuk menyimpan data. Kemudian ini ada command window dan ini ada workspace. Nah, command history ini adalah history dari komen yang kalian telah masukkan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka MATLAB kalian. Oke. Di sini tampilan MATLAB pertama kali defaultnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah current folder ya. Current foldernya ini defaultnya ada di C program file di mana kalian menginstal program itu. Nah, untuk agar kalian nanti dalam men-save file-file kalian rapi gitu ya, kalian bisa ganti ini dengan cara kalian copy tempat di mana kalian akan menyimpan data MATLAB kalian. Kemudian kalian pastekan di sini. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bekerja di folder ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke command window adalah ini ada di layout. Nah, ini penting. Layout ini bisa kalian pilih default. Default itu tampilannya seperti ini. Atau tricolumn yang tadi. Atau command windows only. Nah, ini gunanya adalah ketika kalian kadang ini kalian maximize, minimize, undock atau bagaimana ya yang letaknya tidak beraturan. Nah, kalian bisa kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Selanjutnya kita masuk ke command window. Jadi ini adalah tempat bagi kalian untuk menuliskan sintak ya, sintak atau komen. Dan di sini ini adalah A ini adalah variabel gitu ya. Nah, kalian mendefinisikan A ini adalah 3. Jadi kalian enter. Oke, di sini kalian akan terdisplay 3 gitu ya. Nah, di workspace ini akan menyimpan A ini menjadi matrik, tabel gitu ya. Nah, tabelnya ini ukurannya adalah 1 kali 1. Bagaimana kalau kita mau menulis
matrik. Coba aja. Nah, ini adalah matrik B. Matrik B dengan size-nya adalah 1 baris 3 kolom. Bagaimana kalau pengen yang 3 baris 1 kolom? Nah, kalian bisa C begini. 1, 2, 3. Nah, penulisannya. Oke. Nah, ini berarti kalian lihat di workspace, ini artinya 3 baris 1 kolom gitu ya. Atau kemudian kalian pengen menulis beberapa baris ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian kalian titik koma, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, berarti ini ada matrik D, 2 baris dan 3 kolom. Oke, dari sini sudah paham ya. Nah, kalian bisa, di sini harus diperhatikan, jangan sampai kalian membuat suatu variabel baru dengan nama yang sama, karena ini akan mereplace. Coba kita coba di sini B adalah 1 kali 3 ya. Nah, ini kita coba B adalah 2 gitu ya. Maka dia akan mereplace nih. Dia akan mereplace di sini. Enter. Nah, jadi matrik B-nya berganti. Agar ini tidak terjadi, silahkan kalian pilih variabel baru. Misal E atau apapun gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita pengen mengulang, misal kita pengen menulis ini biar tidak capek gitu ya, 2D ini, tapi dengan nama yang lain gitu. Atau pengen diganti menjadi 5-nya menjadi 8 gitu. Nah, ini kalian bisa pakai panah di keyboard kalian bisa pilih, bisa naikin ya. Kemudian di situ ada pilihan comment history yang telah kalian lakukan. Misal ini D. Nah, ini tinggal diganti aja. Jangan di enter dulu, tapi diganti dulu. Dan 5-nya kalian ganti 8. Oke, nah sekarang ada matrik baru. E dengan seperti matrik D, tapi angka 5-nya kita ganti jadi 8. Oke, sekarang kita kembali ke worksheet ya. Oh ya, sebelumnya kalau kalian merasa di sini sudah terlalu penuh, kalian bisa pakai comment CLC. Ini akan menghapus layar. Jadi kalau CLC, nah ini layarnya, layar dari comment window jadi kosong, tetapi workspace-nya masih ada. Apabila kalian ingin menghapus di workspace juga, itu kalian pakai clear, enter. Nah, jadi di sini di workspace-nya hilang, gitu ya. Kemudian kalian CLC lagi. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke modul, ke student worksheet ya. Jadi di sini ada operasi matrik. Kalian bisa pakai, kalian bisa coba semua ini, kemudian jawab apa sih komen ini gitu ya. Berapa hasilnya? Misal ini kalian membuat matrik A, ini dari sini ke sini biar tidak tereksekusi, kalian pakai shift enter. Jadi shift enter, atau kalau kalian nggak pengen jadi 2 baris ini, tadi pakai semikolon ya. Kemudian ini ada inverse, kalian coba dan hasilnya seperti apa, kalian jawab di sini. Demikian juga dengan C sampai F1. Nah, dan di sini kalian perhatikan apa perbedaan dari E1 dan F1 gitu ya. Jadi di sini pakai titik, yang di sini enggak. Nah, itu perbedaannya apa? Kalian teliti. Kemudian, nah ini, apakah operasi J, yaitu G kalikan A, ini bisa bekerja? Nah, kemudian kalau K itu G kali G, apakah bisa bekerja gitu ya? Nah, ini jangan lupa, ini memakai prinsip matrik ya, perkalian matrik.
Kemudian selanjutnya kalian jangan lupa ini juga log 10 dan log 10. Nah, ini kalian perhatikan perbedaannya apa. Kemudian sin D dan sin D, atan D dan atan 2D. Di sini lebih ke kuadran. Gitu ya. Nah, kalian di sini perlu kalian cermati, MATLAB itu bekerja pakai satuannya apa? Apakah dia pakai satuan degree? Apakah dia pakai satuan radian? Oke. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa sebelumnya kalian bisa pakai bantuan di sini. Help sin D gitu ya. Nah, ini kalian enter. Nah, di sini muncul keterangan. Sin D itu artinya adalah sign of argument in degree. Jadi dia berdasarkan degree, nilainya nanti dihitung menggunakan degree. Nah, bagaimana kalau sin, help sin? Nah, ini sin ini adalah sign of argument in radians. Jadi ini tergantung MATLAB ya, kan suka-suka dia karena ini adalah toolsnya dia gitu. Selain kita menggunakan help di sini, kalian juga bisa pakai help di sini, sin D gitu. Nah, ini akan muncul fungsinya sign of argument in degree. Kalian bisa klik. Dan dari sini muncul halaman help. Nah, ini lebih lengkap ya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Juga untuk tadi misal atan 2D. Nah, ini apa gitu ya? Kalian pelajari di situ, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Selanjutnya adalah exercise 1. Exercise 1 ini adalah soalnya adalah kita diminta mencari X dari persamaan AX sama dengan B. Nanti kalian akan diberitahu apa itu matrik A dan matrik B. Ini biasanya matrik A ini adalah matrik yang mewakili suatu sistem gitu ya. Dan matrik B ini adalah matrik yang mewakili eksitasi atau gaya luar yang mengenai sistem. Nah, ketika dieksitasi oleh gaya luar ini, sistem ini akan meresponnya seperti apa? Nah, itu akan menjadi X. Nah, X ini adalah respon dari sistem ketika dikenai gaya luar B. Gitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kalau kalian masih ingat di pelajaran Antekdas ya, jadi ini kan A-nya kita inverse ya, kita nanti jadi A inverse kali B. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya di dalam MATLAB? Oke. Kita bisa tanya ke inverse, ke help. Nah, ini inverse matrix. Oke, kalian klik. Oke, di sini ada caranya, yaitu dengan Y adalah inverse X gitu ya. Jadi penulisannya bagaimana? Penulisannya bisa seperti ini. X sama dengan inverse A dikalikan B. Atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan X sama dengan A di garis miringnya ke kiri ya, bukan yang ke kanan ya. Nah, ini sama aja nih. Ini adalah inverse. Kita coba. Kita CLC dulu ya. Oke, misal kita matrik A itu adalah 2, 4, 5, 1, 3, 4, 4, 6, 7 gitu ya. Nah, ini matrik A.
kita kasih semikolon. Semikolon ini ketika kalian enter dia tidak terdisplay di command window tapi tersimpan di workspace. Oke, jadi ini tersimpan di workspace ya. Nah, sekarang kita pengen inverse. Y sama dengan inverse dari A. Tapi kita pengen mendisplay ya, mendisplay. Oke. Nah, ini adalah matriks inverse-nya. Matriks inverse dari A. Kemudian bagaimana kalau kita Y sama dengan kita ada matriks B dulu ya. Matriks B adalah 1, 2, 3 gitu. Maka X adalah Y kali B. Error using inner matrix. Ya, ini salah karena harusnya dia matriksnya matriks 1 baris ya. Barisnya 3. Oke, kemudian kita ulang lagi X-nya. Nah, gini. Jadi ini adalah hasil dari X-nya. Kita punya matriks B, kita punya matriks A, kemudian kita dapat X. Nah, oke. Kalian bisa coba untuk soal yang ada di modul. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan tabel. Jadi ini exercise 2 ya. Jadi di sini silahkan perhatikan dulu. X-nya ada dari 0 sampai 8. Kemudian ini ada Y yang adalah fungsi dari X. Nah, ini juga Y adalah fungsi dari Y1. Nah, ini Y3 adalah fungsi dari X dan Y ini adalah fungsi dari Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini bagaimana cara kita mengerjakannya. Oke, kita CLC dulu atau clear dulu ya. Clear. CLC. Oke. Pertama kali kita bikin matriks X. Matriks X tadi adalah 0 sampai dengan 8 gitu ya. Nah, ini cara menuliskannya. 0 sampai 8. Kalian enter. Di sini sudah terbentuk, size-nya adalah barisnya 1 dan kolomnya 9. Karena tadi kita kolomnya itu adalah tabelnya itu ke bawah ya, jadi lebih enak kita pakai ditransposkan. Nah, jadi gini. Nah, udah ada 0 sampai 8. Kemudian kita lihat tadi Y1 adalah X pangkat 3. Sekarang kita masukkan Y1 adalah X pangkat 3. Jangan lupa ini ada titiknya ya. Titik ini menunjukkan kalau setiap elemen itu dipangkatkan 3. Jadi akan berbeda ya maknanya. Nah, ini kalian enter. Nah, jadi kita punya matriks X dan punya matriks Y1. Nah, kemudian kalian coba Y2, Y3, dan Y. Kemudian bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya adalah kita bikin matriks besar gitu ya. Matriks besar. Misal matriks Y bolehlah. Atau ya boleh Y. Matriks Y adalah kumpulan dari matriks nih X, matriks X ya, dan matriks Y1. Nah, kalian kalau nanti sudah ada Y2, silahkan dituliskan Y2 dan Y3 gitu ya. Karena ini nggak saya hitung, jadi nggak saya ikutkan. Kemudian saya enter. Nah, jadi nanti kalian punya matriks tabel yang berbentuk tabel gitu ya. Nah, nanti yang kalian perlu screenshot itu yang terakhir. Selanjutnya adalah mengenai variabel manajemen. Nah, ini kalian tadi udah saya kasih tahu clear ya, clear dan CLC untuk apa, bisa langsung dijawab. Untuk yang kedua ini, yang pertama inilah whose. Oke, kita coba apa itu whose.
Kita coba whos. Nah, whos ini sebenarnya mendisplay apa yang ada di workspace. Jadi ini di workspace itu ada matriks Y, X, dan Y1. Y, X, dan Y1 dengan size-nya 9 kali 2, ini size-nya. Kemudian byte-nya ini sekian. Jadi ini hanya menunjukkan byte dari matriks ini. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke plotting function. Di sini kita akan belajar bagaimana memplot suatu grafik. Di sini diberikan contoh suatu grafik Y sebagai fungsi X, gitu ya. Dan ini adalah fungsinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan matriks dari X. Nah ini artinya adalah kita membuat matriks X yang adalah dari minus 2 dengan interval 0,01 sampai dengan 2. Nah, kemudian setelah kita tentukan X, kita masukkan fungsi Y-nya. Jadi Y itu adalah X dipangkatkan 3, jadi X ini dipangkatkan 3, dikurangi 2X. Nah, kemudian kita plot X, Y, gitu ya. Nah, ini selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita membuat grafik baru. X1 sama dengan minus 2, intervalnya yang berbeda ini. Intervalnya adalah 0,5 sampai dengan 2. Nah, Y1-nya masih dengan yang sama, tapi X-nya adalah X1. Jadi X-nya kita ganti. Berarti sekarang ada 2 grafik, yaitu Y terhadap X dan Y1 terhadap X1. Nah, ini plotnya, kalau di atas hanya plot X, Y. Nah, yang kedua ini kita plot X, Y, X1, Y1. Nah, ini adalah garisnya kita kasih tanda seperti apa. Oke, kita coba langsung praktek ya. Kita clear all, CLC. Oke, jadi yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Kita tentukan X dulu. X-nya adalah minus 2 dengan interval 0,01 sampai dengan 2. Nah, kita enter. Ini artinya di sini ada 401. Size-nya ada 401. Jadi dari minus 2 sampai 2 dengan interval 0,01 itu ada 401 bilangan gitu. Nah, kemudian kita tuliskan Y. Y-nya adalah berapa tadi? X pangkat 3 ya, dikurangi 2 kali X. Betul gitu? X pangkat 3 dikurangi 2X, betul. Di X pangkat 3 dikurangi 2X. Kemudian sekarang kita tinggal plot X, Y. Enter. Nah, oke. Jadi ini adalah grafik dari X, Y. Oke. Sekarang bagaimana ini saya kecilkan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita X1? Jadi X1-nya kita rubah nih dari minus 2 dengan interval 0,5 sampai 2. Kita enter. Oke, jadi di sini cuman ada 9 ya. 9. Ini biar enak, saya kasih ini. Oke. Ini biar kelihatan ya. Nah,
Jadi X1-nya hanya ada 9 karena intervalnya kita rubah. Dan Y1-nya adalah masih sama nih, kalau masih sama kita kasih ini aja. Nah, ini tinggal kita ubah nih, X1, di sini X1, di sini Y1. Ini kita enter. Kemudian kita plot X, Y, X1, Y1 dengan tanda bintang. Kita enter. Seperti apa di grafiknya. Nah, begini. Jadi yang biru ini adalah punyanya Y, yang potong-potong yang apa nih? Bintang ini adalah punyanya Y1. Atau biar lebih ini kalian bisa tambahin gini. Nah, jadi ini Y1 ya. Nah, kita pengen tahu nih, ini yang mana, itu yang mana gitu ya. Ini kalian juga bisa ganti nih yang di sini. Kalian tambahin juga. Misal kalian kasih warna jangan biru ya, jangan hitam. Kalian kasih warna hitam gitu. Dengan dash line ya. Gini. Oke, jadi ini yang hitam itu adalah punyanya Y, yang biru ini punyanya Y1. Kemudian kalau kalian pengen menebalkan bisa kalian kasih line width kalian ganti menjadi 1. Nah, jadi lebih tebal ya. Oke, sekarang kalian pengen lebih ini lagi, lebih agar grafik kalian lebih dapat dibaca. Ini ada legend. Jadi legend ini adalah kita kasih nama untuk masing-masing grafik. Jadi yang pertama ini adalah Y, grafik Y. Nah, yang kedua adalah grafik Y1. Kita enter. Oke, nah ini adalah legendnya otomatis. Kemudian untuk kita tambahin grid on, ini untuk grid on, ini ada untuk gridnya. Kemudian X labelnya misal meter gitu ya. X labelnya adalah di horizontal gitu ya, horizontal position. Oke, terlihat ya. Kemudian Y labelnya adalah vertical position, Y label. Oke, jadi udah ada lagi title kalian grafik Y dan Y1 misal gitu ya. Kalian enter. Nah, di sini muncul title. Oke. Jadi plotting function udah selesai ya. Yang pertama adalah bagaimana memberi ini label, kemudian legend, kemudian merubah dash line atau markingnya kita rubah. Kalau sudah, berarti kalian bisa memplot di grafik kalian. Kalian plot dengan kalian screenshot komen kalian. Selanjutnya kita akan belajar mengenai subplot. Ini agak berbeda dengan plot, tapi sebenarnya sama. Jadi di bawah subplot ini adalah plot. Subplot ini 211, ini artinya ada 2 kolom, 1 baris. Dan yang satu ini adalah nomor yang pertama gitu ya.
Oke, kita coba dulu. Kita coba, kita CLC. Kita mau close all dulu ya. Close all. Close all ini untuk menutup figure, jadi figurnya kita tutup. Kemudian kita definisikan lagi figure 1. Ini muncul lagi. Agar kalian lebih mengerti apa itu subplot, ini saya coba subplot misal 221. Kalau tadi 211 ya, sekarang 221. 221 ini artinya 2 baris, 2 kolom. Tuh. Kita enter. Nah, jadi ini ada 2 baris, 2 kolom, ya. Nah, sekarang kita tinggal plot aja. Plot, kita ambil yang tadi punyanya yang pertama tadi, kita plot. Oke. Jadi di sini ada kita menaruh plot di sini. Kemudian bagaimana kalau kita pengen menaruh plot di pojok sini? Berarti nomor berapa? Kita kasih subplot nomor 4. Enter. Oke, jadi di sini muncul. Kemudian kita plot lagi. Oke, gitu ya. Nah, yang di sini nomor 2 dan ini nomor 3. Ini saya close dulu, close lagi, close all lagi. Saya panggil lagi yang figure. Figure 1. Saya panggil lagi. Nah, sekarang saya juga masih subplot 211 juga masih. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat subplot 2 gini? Ini sementara kita isi dulu. Kemudian subplot 2 ya, 22. Kita isi dulu. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat subplot yang gabungan gitu ya? Nah, ini caranya menulisnya begini, 2, 2, 3, 4. Nah, gini. Enter. Oh, sorry. Kita kasih koma lagi. Oh, ini. Oke, ini. Nah, oke. Jadi jangan lupa ya. Jadi ini 2, 2, 3, dan 4. Jadi ini 3 dan 4. Jadi kita pengen menaruh plotnya di 3 dan 4. Gitu. Jadi dari sini kalian setidaknya ngerti ya apa itu. Kalian bisa ubah-ubah nih menjadi 2, 3, 1 atau 4, 3, 2 gitu ya. Terserah kalian bisa coba-coba sendiri. Pada waktu mencoba-coba sendiri jangan lupa di close all dulu, jadi dia tidak menyimpan memori yang lama ya. Oke, kalian bisa jawab pertanyaan ini sendiri dengan mencoba-coba seperti yang saya contohkan. Sekarang kita masuk ke exercise 3. Oke, exercise 3 ini kalian diminta untuk memplot fungsi alpha yang merupakan fungsi dari X. Jadi yang pertama kali kalian tentukan adalah X-nya. Nah, kemudian dia bilang bahwa X-nya itu adalah range-nya dari minus 10 sampai dengan 10. Jadi kalian bikin matriks X dulu dengan range dari minus 10 ke 10 dan intervalnya silahkan kalian tentukan masing-masing. Kemudian kalian coba-coba mana intervalnya yang bagaimana pengaruh interval itu ya terhadap grafik gitu. Kemudian kalian cari asimptotnya di X sama dengan min 1. Nah, asimptot ini bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa pakai fplot, nanti kita cari di help ya. Kemudian simbolnya untuk Y labelnya, jadi Y labelnya ada alfanya. Jadi kalian
Kalau tadi cuman hanya huruf biasa, nah ini alfa, ya ini nanti akan keluar bentuk alfa seperti ini di figur kalian. Oke, silahkan dicoba. Nah, saya kasih untuk indicate vertical asymptote ya, jadi dia bentuknya ada asymptote. Kalian cari di help. Help ini adalah plot. Nah, kalian cari bagaimana memplot fungsi dengan fplot. Ini nanti ini sebagai tugas ya, jadi nggak saya kasih. Nah, silahkan plotnya kalian bikin. Sekarang kita masuk ke exercise 4. Untuk exercise 3, grafiknya saya kasih bocoran. Jadi seperti ini ya grafiknya kira-kiranya. Jadi dia ada asymptote, kemudian bentuknya seperti ini. Silahkan kalian coba. Oke, sekarang kita kembali ke exercise 4. Exercise 4 ini kita diminta untuk mengenerate grafik 3 dimensi ya. Kalau yang exercise 3 tadi 2 dimensi, sekarang kita 3 dimensi. Nah, untuk membuat grafik 3 dimensi, ini kita ada diberi contoh. Fungsinya adalah fungsi x, y, yaitu e pangkat minus x kuadrat minus 3y kuadrat. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat mesh grid. Nah, mesh grid ini apa? Mesh grid ini kita seperti membuat lantainya gitu ya. Jadi, kita membuat x, y-nya dulu. Jadi, ini matriks x dan matriks y yang disusun dari ini minus 2 dengan interval 0,1 sampai 2 dan minus 2 interval 0,1 sampai 2. Oke, sekarang kita coba membuat mesh grid ya. Kita coba x, y adalah mesh grid. Jadi mesh grid ini toolsnya MATLAB yang bisa dia mengenerate dari 0,1 sampai 2 ya. Kemudian minus 2, 0,1 sampai 2. Jadi dia mengenerate matriks x dan y dari yang kita tentukan. Kita enter. Oke, di sini kita lihat sekarang kita punya matriks x dengan size 41 kali 41 gitu ya. Dan matriks y juga sama 41 kali 41. Nah, bagaimana kalau kita coba ini? Kita ganti misal 0,5 ya. Ini seperti apa? Nah, ini matriksnya berubah. Matriksnya tetap sama size-nya, x dan y-nya, cuman yang satu berubah jadi 81 kali 41 dan yang satunya 81 kali 41. Kita kembalikan lagi ke awal. Setelah kita membuat mesh grid-nya, kita tuliskan f fungsinya. Jadi fungsinya adalah eksponensial minus x kuadrat. F adalah eksponensial nulisnya begini ya. Minus x kuadrat itu minus 2 minus 3y kuadrat. 3 kali y kuadrat. Oke. Jadi ini f-nya. Sekarang f-nya. Nah, sekarang kita mau membuat grafiknya. Sebelumnya saya ganti dulu ke default ya, jadi biar kelihatan. Oke, sekarang kita buat figur 1. Figur 1 ini adalah untuk membuat grafik 3 dimensinya, yaitu pakai surf.
sur X, Y, F. Oke. Nah, jadi dari sini ini tadi adalah mesh grid-nya ya. Mesh grid-nya dari -2 sampai 2 ya. Jadi -2 sampai 2. Kemudian -2 sampai 2. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi si MATLAB akan menghitung fungsinya, kemudian memplot. Selanjutnya adalah kita membuat kontur. Jadi apa itu kontur ya? Jadi kontur itu adalah dua dimensinya dari 3 dimensi yang sekarang. Jadi kita memproyeksikan 3 dimensi ini ke dalam 2 dimensi. Kita coba figur 2. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita buat matriks dulu. Kemudian kontur X, Y, F. Sama aja ya. Oh, sorry. Ada yang, oh ya benar. Jadi ini ada salah ya, salah penulisan. Nah, oke, jadi di sini MATLAB membuat matriks C dan matriks H. Kemudian dia plot. Jadi di sini jadi konturnya, kemudian kita kasih si label. Si label C, H. Nah, di sini terlihat bahwa dua dimensi ini adalah plot dari keseluruhan proyeksi dari keseluruhan grafik ya. Jadi dari 0 sampai 1 dia proyeksikan semua. Sekarang bagaimana kalau kita hanya ingin memproyeksikan dari beberapa interval saja. Kita buat figur 3 ya. Kita buat figur 3. Di sini kita buat lagi C. Sebelumnya kita buat lagi intervalnya. Jadi kita cuma pengen ngambil dari 0 dengan interval 2 sampai dengan 1. Gitu ya, V-nya. Nah, C-nya, konturnya, kita tambahkan V di sini. Oh iya, salah lagi. Saya ngambil yang salah. Kita enter. Nah, jadi di sini hanya mengambil yang dari ketinggian yang kita definisikan di sini P. Biar lebih jelas kita kasih si label. Nah, jadi hanya di ketinggian 0,2. Kalau kita lihat dari grafik 3 dimensinya ya. Hanya di ketinggian 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 gitu ya. Itu kita proyeksikan. Oke, exercise 4 udah semua diterangkan tadi. Jadi di sini ada mesh grid, kemudian kita tulis fungsinya, kemudian kita plot 3 dimensinya, kemudian kita plot juga untuk 2 dimensinya, proyeksinya, dan kita tentukan proyeksi untuk ketinggian yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kalian silahkan plot grafik kalian di figur 2 dan figur 3 dengan tampilan kalian masing-masing ya. Nah, kemudian kalian jawab apa perbedaan dari figur 2 dan figur 3. Selanjutnya kita ke exercise 5. Jadi exercise 5 ini adalah lanjutan, ini soal ya. Jadi kalian diberi fungsi X dan Y yang merupakan fungsi F yang merupakan fungsi X dan Y. Di sini ini agak tricky, jadi tipsnya adalah kalian pisahin dulu ini. Misal kalian bikin A sama dengan
pi y kuadrat gitu. Terus B adalah tan pi x. Kemudian C adalah pi y kurung tutup kuadrat gitu. Kemudian baru di akhir-akhir baru kalian kasih F adalah A dibagi X kali B per dan seterusnya ya. Di sini kalian akan cukup agak banyak yang salah nanti. Jadi hati-hati. Nah, range-nya adalah dari 0 sampai 0,5. Jadi kalian bikin mesh grid dulu. Intervalnya terserah kalian. Kemudian habis itu kalian bikin kontur. Nah, konturnya adalah dari ketinggiannya dari -1 sampai 0. Kemudian kalian plot konturnya. Baiknya kalian bisa bikin seperti yang di exercise 4 ya. Jadi ada 3 figur. Yang pertama adalah figurnya fx ini, 3 dimensinya. Kemudian yang kedua adalah konturnya, dan yang ketiga kontur pada interval ini. Gitu ya. Biar kita bisa melihat gambar kalian benar, plot kalian benar atau tidak. Oke. Sementara itu untuk exercise 5. Sekarang kita masuk ke poin 4 yaitu file management. Pertama adalah changing the current directory. Jadi ini penting ketika kalian membuat coding dan ingin kalian tidak kehilangan gitu ya, di mana saya menyimpan filenya gitu. Nah, ini misal ini sementara, misal pada awalnya kalian ada di sini gitu ya. Nah, kalian pengen ke direktori yang tadi, yang praktikum MATLAB tadi. Nah, itu bisa kalian tulis begini. Jangan lupa, ini CD-nya. Kalian copy dari tadi ya, yang copy, kemudian kalian paste di sini. Oke. Nah, kalau tadi kita paste di sini ya, kalau ini bisa di sini, kemudian kalian enter. Nah, setelah kalian enter, kalian bisa masuk ke current directory yang sekarang. Ini penting kalau kalian memakai program yang cukup panjang gitu ya, jadi biar tidak kehilangan track, karena kalian mungkin nanti memiliki banyak folder gitu. Ada folder yang pertama, kedua gitu. Jadi masing-masing folder dia akan merefer ke masing-masing folder. Oke, yang selanjutnya adalah ini kalian bisa jawab. Sekarang selanjutnya adalah data loading. Data loading ini adalah seperti interface dengan misal Excel atau TXT atau file data yang lain. Nah, sekarang sebagai contoh kalian bikin dulu file Excel-nya ya. Oke. Sekarang kita bikin file Excel. Ini cara paling mudah. Kita coba yang seperti yang dari awal, kita pakai 0 sampai 8 gini. Kemudian 0 sampai 8 ya. Ada X, kemudian Y1-nya adalah misal ya. Y1 adalah X kuadrat. Kemudian Y2 adalah X pangkat 3. Kemudian Y4 adalah X pangkat 4. Misal gitu ya. Jadi di sini kalian punya 4 matrik gitu ya. Nah, agar lebih mudah kita jadiin satu aja. Jadiin satu matrik B. Karena agar ini kan matrik kolom. Nah, sekarang kita ubah jadi matrik baris X. Kemudian Y1 kita ubah matrik baris juga.
ini juga. Oke. Sekarang kita oh iya salah ya, jadi ini kebalik. Bentar, Y3. Oh, kita belum punya Y3, udah langsung Y4. Sorry, jadi harusnya Y4 itu adalah Y3 ya. Y3. Sekarang kita mau punya dua nih, Y4, atau Y4 nya saya ganti Y4 jadi pangkat 5. Jadi kita punya tambah lagi ini Y4. Kita punya matrik B. Kita punya matrik B dengan size 9 kali 5. Nah, ini kalian bisa klik 2 kali. Nah, ini bisa kalian copy aja langsung manual ya. Ini manual, ini hanya saya kasih contoh manual aja. Kalian Ctrl C, kemudian kalian kopikan di sini. Nah, jangan lupa di save. Kalian save di folder, ini saya save di folder load_excel gitu ya. Oke, nah sekarang kalian clear dulu. Clear all dan CLC. Jadi seolah-olah kita nggak punya data apa-apa dan kita sekarang mau mempraktekkan nih Excel read exercise A gitu ya. Sekarang kita mau praktek A adalah Excel read gitu ya. Di yang kita read adalah nama ininya. Jadi ini bisa kalian rename, kemudian kalian copy gitu ya. Copy dan kalian paste, jangan lupa Excel SX gitu ya. Kita enter. Oke, nah jadi kita sekarang punya matrik A dengan size-nya 9 kali 9 kali 5. Selanjutnya adalah kita pengen memisahkan masing-masing nih. Jadi kita matriknya kita bikin kita mau ngambil matrik ini menjadi matrik X, matrik ini menjadi matrik Y1 gitu ya. Nah, caranya adalah X adalah ini adalah matrik A. Ini adalah semua baris di kolom 1. Tuh. Jadi X itu adalah semua baris di kolom 1. Nah, jadi ambil ya. Dan kemudian tertulis di sini. Kemudian Y1 adalah A semua baris di kolom 2. Nah, demikian juga selanjutnya. Y2 adalah A semua kolom di kolom 3. Kemudian Y3 juga sama. A di kolom 4. Kemudian masih ada lagi Y4 ya. Y4 sama dengan A. Gitu ya. Oke, nah kita enter. Nah, sekarang udah terpisah masing-masing nih. Sesuai dengan perintahnya kita diminta untuk memplot. Jadi tinggal plot aja. Plot X, Y1, X, Y2, X, Y3, X, Y4, X, udah Y4. Enter. Oh, sorry. X, ya. Nah, ini plotnya. Oke. Jadi itu untuk manajemen file. Nah, untuk data saving dan deletion ini ya ini sama aja, kalian bisa save namanya, nama tadi. Oh, begini. Jadi ini bisa kalian save gitu, atau kalian A ini aja, kalian bisa save, klik save as. Jadi namanya jadi A gitu ya. Nah, di sini menjadi matrik A gitu. Nah, kalau kalian mau semuanya jadi satu gini juga bisa.
kalian save as jadi matriks B gitu. Nah, ini matriks B. Jadi matriks A adalah yang ukurannya 9,5, 9 kali 5, dan matriks B adalah keseluruhan. Oke, sekarang kita coba clear all. CLC. Nah, kalau untuk meload lagi, kita tinggal load B. Load B. Nah, ini udah menjadi nih. Jadi ini adalah .mat. Kalian bisa load dari Excel atau dari .mat. Ini punyanya MATLAB. MATLAB lebih ringan daripada Excel. Oke, sekian untuk modul 1 praktikum dinamika sistem ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di MS Team. Nanti kita akan pandu sebisa mungkin dan seefektif mungkin. Selamat belajar dan semoga tujuan dari modul ini adalah kalian bisa menggunakan MATLAB dengan baik ya, agar nanti ketika kalian tesis atau skripsi itu kalian sudah bisa lancar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.